kelompok keempat di sini akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang review jurnal. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini ada saya, Pratama Indra Stephen Santosa, dengan NIM akhir 32. Di sini juga saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu yang pertama ada Murah Dharma di Siddhartha dengan NIM akhir 02. Kemudian ada Karnelian dengan NIM akhir 16. Lalu ada David Auramdi dengan NIM akhir 56. Next slide. Baik, jadi di sini kami mereview informasi dari jurnal tersebut terlebih dahulu. Pada jurnal pertama itu judulnya adalah The Path to Smart Farming dengan tema Innovations and Opportunities in Precision Agriculture. Penulis dari jurnal ini ada 3 orang, yaitu Karuna Tilake, kemudian Heo S. Chung, dan Mansur S. Untuk volume dan halaman jurnal itu volumenya ada 13 dan halamannya 1593. Kemudian tahun jurnal ini terbit pada tahun 2023. Lalu kami mengakses jurnal ini pada tanggal 30 Desember tahun 2024. Next slide. Pendahuluan dari jurnal ini yaitu menekankan pentingnya pertanian presisi atau presisi agrikultur seperti pada tema tadi dalam menghadapi tantangan global seperti kebutuhan produksi pangan untuk populasi dunia yang semakin besar dan kemudian yang diperkirakan mencapai 9 sampai 10 miliar pada tahun 2050 nanti. Kemudian pertanian presisi ini melaju ke tingkat yang lebih canggih yang dikenal sebagai agrikultur 4.0. Teknologinya itu bisa dilihat seperti kecerdasan buatan atau AI, kemudian IoT, drone, dan big data yang menjadi pilar utamanya untuk memungkinkan otomatisasi proses dari pertanian presisi tersebut dalam mencapai keberlanjutan dan efisiensinya untuk pertanian yang menyeluruh. Next slide. Metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode tinjauan literatur yang bertujuan untuk melakukan pendekatan deskriptif kepada teknologi yang terlibat dalam pertanian presisi atau presisi agrikultur tersebut. Contohnya seperti drone tersebut yang mendukung data besar atau big data dalam melakukan proses pertanian. Next slide. Hasil penelitian dari review kami terkait jurnal tersebut menunjukkan bahwa integrasi teknologi dari pet farming itu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, kemudian mengurangi biaya input dari pertanian, lalu kemudian juga menekan dampak buruk dari lingkungan atau dampak lainnya. Penelitian ini juga bisa dikatakan kalau teknologi pet smart farming tersebut memiliki potensi besar, tetapi walaupun memiliki potensi besar, ada tantangan utama dalam menghadapinya, yaitu seperti manajemen data, karena data yang semakin banyak atau big data itu, kemudian pengadopsian teknologi oleh petaninya yang kurang memiliki biaya, lalu ada kendala biaya yang perlu diatasi atau kendala biaya yang tinggi dalam meningkatkan keberlanjutan dan sektor pertanian secara keseluruhan di dunia. Next slide. Baik, di sini saya Bisa akan dilanjut. menjelaskan kelemahan dari jurnal pertama ini. Yang pertama ada kendala implementasi teknologi. Meskipun jurnal ini menjelaskan inovasi di bidang pertanian presisi, terdapat kekurangan dalam mengatasi kendala nyata yang dihadapi dalam implementasi teknologi seperti tingginya biaya awal, kurangnya infrastruktur, dan rendahnya tingkat adopsi di negara berkembang. Yang kedua ada tantangan data dan keamanan. Penggunaan big data dan IoT dijelaskan sebagai komponen penting, tetapi jurnal ini kurang mendalam dalam membahas tantangan yang berkaitan dengan akurasi data, interoperabilitas, dan keamanan yang dapat mengarah pada keputusan yang salah oleh petani. Yang ketiga ada pendekatan umum tanpa studi kasus yang mendalam. Jurnal ini lebih bersifat ulasan umum tanpa menyertakan banyak studi kasus yang mendetail untuk menunjukkan penerapan praktis di lapangan atau bukti keberhasilan spesifik. Next.
Ada beberapa saran dari kami. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pada aspek edukasi dan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan adopsi teknologi. Selain itu, pengembangan sistem yang lebih terjangkau dan user friendly dapat membantu dalam memperluas penerapan teknologi ini. Bisa di next slide. Dan di sini juga ada rekomendasi, perlu adanya kolaborasi antara peneliti, pemerintah, dan pelaku industri untuk mengembangkan sistem pendukung yang memungkinkan akses teknologi bagi semua kalangan petani. Dukungan kebijakan dan insentif finansial dapat mempercepat adopsi teknologi ini secara luas. Terima kasih. Baik, selanjutnya adapun jurnal yang kami ambil yaitu tentang Big Data in Smart Farming yang ditulis oleh Jack Wolfert, Langi, Cor Verdu, dan Mark Jeron Bogart. Volume dan halamannya itu 153 dan 69 sampai 80, ditulis pada tahun 2017, lalu kami mengaksesnya pada 30 Desember 2024. Baik, pendahuluannya, yaitu jurnal ini membahas penerapan Big Data dalam konsep Smart Farming yang menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pertanian siberfisik. Fokusnya adalah pada potensi Big Data untuk memberikan wawasan prediktif dalam operasional pertanian, membantu pengambilan keputusan secara real-time, serta merancang ulang proses bisnis dengan model bisnis inovatif. Untuk metode penelitiannya itu penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dengan mengumpulkan data dari basis data Scopus dan Web of Science. Literatur yang dikumpulkan kemudian disaring menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi serta dilakukan pendekatan snowball untuk menambahkan referensi yang relevan. Hasil dari penelitian ini yaitu peran Big Data dalam smart farming meliputi pemberian wawasan prediktif terkait hasil panen dan kesehatan tanaman, memfasilitasi pengambilan keputusan secara real-time, serta mengubah proses bisnis dalam rantai pasokan makanan, pertanian. Manfaat teknologi meliputi penggunaan Internet of Things atau IoT dan cloud computing yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara otomatis. Big Data juga membantu mengatasi variabilitas lahan dengan analisis berbasis lokasi, tantangan yang dihadapi mencakup masalah privasi data dan kepemilikan data, ketidaksetiaan petani dalam mengadopsi teknologi canggih, serta keterbatasan bukti kuantitatif tentang dampak nyata penerapan Big Data dalam pertanian. Untuk selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, seperti terbatasan data kuantitatif yang tersedia, yang dapat menghambat evaluasi dampak penerapan teknologi secara menyeluruh. Selain itu, ketidaksiapan petani dalam memahami dan mengadopsi teknologi canggih menjadi tantangan utamanya. Adopsi teknologi canggih juga seringkali terlambat oleh kurangnya infrastruktur pendukung dan biaya implementasi yang tinggi. Diperlukan metode evaluasi yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai kondisi lapangan untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Nah, untuk sarannya itu dianjurkan adanya kolaborasi antara akademisi pemerintah dan pelaku industri untuk memperluas penerapan Big Data. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan regulasi yang mendukung penerapan teknologi ini, sementara akademisi dapat mengembangkan riset lanjutan yang berfokus pada dampak nyata penerapan Big Data dalam pertanian. Selain itu, berdampingan kepada petani dalam bentuk pelatihan teknis dan edukasi tentang manfaat Big Data dengan yang sangat penting agar penerapan dapat berjalan dengan optimal. Nah, untuk rekomendasinya, direkomendasikan meliputi pengembangan infrastruktur data yang terbuka dan kolaboratif yang memungkinkan akses data yang lebih luas bagi pelaku selaku industri pertanian. Selain itu, pemberian pelatihan yang komprehensif kepada petani mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi Big Data perlu diintensifkan. Disarankan pula adanya insentif bagi petani yang bersedia mengadopsi teknologi ini untuk mempercepat implementasi dan meratakan pemanfaatan di berbagai wilayah.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok